Gimana sih Sari ini gimana nih? Diem nggak? Orang tadi bilang mau, sekarang nggak mau. Ini tempat kerja kamu. Tapi tadi perjanjiannya nggak seperti ini. Lu kan udah janji kalau kamu mau kerja di sini. Di situ Mami benar-benar berubah. Semenjak kejadian itu, ibuku jadi pemurung. Mah, Mama. Ibuku tuh kayak orang gila. Jujur, aku sedih banget. Tapi aku juga nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kadang aku coba tanya ke ibu, mungkin aja ada yang bisa aku bantu kan. Tapi semuanya itu sia-sia. Ibu malah semakin emosi. Aku sampai bingung, aku harus gimana. Sampai suatu hari ibu kedatangan tamu. Tamunya perempuan seumuran ibu dan dandanannya tuh menor banget. Ibu bilang sih, dia itu temannya. Sari. Sari. Kemana? Sini nak. Kamu apa? Kenalan. Tapi begitu aku mau nganterin minuman itu, aku ngeliat sesuatu yang bikin aku penasaran. Iya Sari. Sari, ya mah. Nanti kamu ikut. Hah? Sari. Nah, Kenapa kerja? masa ibu nggak bisa ngertiin perasaanku sih? Ya ampun, kenapa ibuku jadi begini? Mama, Sari di sini udah lah. Kamu ikut aja. Mama. Udah kamu ikut. Sari nggak mau. Sari mau sama Mama. Titip anak saya ya. Nggak mau, tante Sari nggak ikut. Nggak. Pokoknya Mami ikut. Ikut Mami. Nggak mau, Sari di sini aja, Mama. Tante Sari di sini aja. Ayo ikut mana? Sari. Aku turutin semua kata-kata ibu, walaupun di dalam hatiku aku ngerasa sedih dan kecewa. Tapi janji-janji ibu tuh kenyataannya omong kosong semua. Apa yang aku dapetin bener-bener bikin aku terpukul. Sekejam-kejamnya seorang ibu tidak akan pernah tega untuk menjerumuskan kehidupan anaknya sendiri. Lalu apakah yang akan terjadi pada Sari? Pengorbanan macam apakah yang akan Sari lakukan untuk menunjukkan rasa cintanya kepada ibunya? Aku tuh dibawa sama Mami itu. Nggak mau. Masuk Sari. Aku mau pulang. Ngapain pulang? Aku mau di sini, tempat apa ini? Di tempat kerja kamu.
Di situ Mami benar-benar berubah. Sikap dia yang awalnya baik tuh tiba-tiba berubah 180 derajat. Nurut aja. Sari, kok kamu jadi gini sih? Enak aja kamu. Aku cuma bisa nangis. Aku nggak ingin kisahku ini dicontoh oleh siapapun. Karena hal ini menghancurkan hidupku. Aku coba kabur. Lepasin! Masuk kamu. Jangan macam-macam ya. Jangan coba-coba kamu keluar. Atau lari dari sini. Tahu gak kamu? Aku mau pulang. Karena rumah itu dijaga sama tukang pukul Mami. Ngomong aja kamu. Saya pikir kamu Jangan kamu. ternyata kamu cuma sekedar mucikari. Sadar nggak? Ingat ya, jangan coba-coba kamu kabur. Dan yang makin menyedihkan lagi, di situ aku harus melayani nafsu-nafsu pelanggan Mami. Sekali lagi, aku menceritakan hal ini bukan untuk ditiru untuk siapapun. Aku udah coba berbagai macam cara buat kabur, tapi semuanya nihil. Sia-sia aja kalau coba lari dari sana. Sampai akhirnya Mami ngasih orang pelanggan baru buatku, dan di situ aku lagi-lagi dibuat terpukul. Santai aja, nanti kalian semua dapat ya. Ya, beres. Bos kaya layak. Kamu harus layani dengan bagus. Ini yang baru. Iya bos. Sari! Orang itu ayahku. Kenapa kamu di sini? Bos, Sari, pulang. Bos, sabar bos. Enggak, udah kamu pulang, nggak pulang. Anak saya ini. Nggak bisa. Dia udah jadi orang tua saya. Bundan! Pulang. Sari, pulang. Ngapain kamu? Enggak. Ngapain kamu teriak sini? Enggak, Mas. Jujur saja, aku menceritakan hal ini karena aku nggak mau ada orang lain yang juga harus merasakan hal yang sama denganku. Aku ingin siapapun yang menonton ini tidak akan pernah mencontoh sikap ibuku dan aku. Cukup aku saja yang merasakan ini. Sekarang aku harus gimana?